Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ketiga di triwulan ini kita belajar tentang gambaran dari pernikahan. Mohon maaf, untuk kali ini saya tidak menggunakan whiteboard, oleh karena saya sedang berada di daerah Tawangmangu, sedang ada perkemahan rumah tangga dan pemuda se-Soloraya. Di pelajaran yang ketiga ini saya buat dalam skema atau tabel seperti ini. Jadi saya bagi pelajaran Sekolah Sabat ini menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah simbol, bagian yang kedua adalah penerapan, bagian yang ketiga adalah pelajaran. Dari 3 bagian ini saya masukkan pelajaran hari Minggu sampai dengan pelajaran hari Kamis. Kita lihat yang pertama, bicara soal pernikahan. Pernikahan itu adalah sekolah di mana kita mendapatkan pelajaran mendalam tentang kasih Tuhan. Jadi pernikahan adalah sekolah kehidupan untuk kita mengerti, memahami tentang kasih Tuhan kepada kita manusia. Bagian yang pertama, simbol. Di pelajaran hari Minggu, Kejadian 2 ayat 23 sampai 25, kita dapati di sana ada istilah satu daging. Ketika suami dan istri menikah, 1 tambah 1 sama dengan 1 daging. Apa penerapannya? Di dalam Efesus 5 ayat 29 sampai 32, maka suami dengan istri itu berbicara soal hubungan Kristus dan jemaat. Pelajaran apa yang kita dapatkan? Satu daging itu apa yang sudah dipersatukan tidak bisa dipisahkan lagi. Maka ketika ada masalah di dalam rumah tangga, ada 3 hal yang kita dapatkan di pelajaran hari Minggu. Yang pertama, mengampuni pasangan sama seperti Kristus mengampuni. Kemudian yang kedua, terima pasangan dengan kekurangannya sama seperti Kristus menerima kita dengan kekurangan kita. Yang ketiga, tempatkan pasangan mendahului kita sama seperti Kristus juga melakukan hal yang sama. Itu pelajaran hari Minggu. Pelajaran hari Senin. Simbol apa yang kita dapatkan? Yehezkiel pasal 16 ayat 4 sampai 13. Ada bayi yang terlantar, kemudian ditinggalkan di ladang untuk mati di sana, tetapi ada seseorang yang membawa dia pulang, membersihkan bayi itu, dan setelah dipelihara besar, maka dinikahinya. Itu simbol. Apa penerapannya? Yehezkiel 16 ayat 14 kita dapati itu adalah perhatian Tuhan kepada bangsa Israel. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam 2 Korintus 5 ayat 21, kita sebagai umat Tuhan menjadi cantik karena kebenarannya. Jadi yang membuat kita cantik adalah kebenaran Tuhan, bukan usaha kita. Tuhanlah yang membuat kita cantik, dalam arti kebenaran Tuhan ada dalam diri kita. Pelajaran apa yang kita dapatkan? Ini berbicara tentang kesombongan rohani. Nanti bisa dijabarkan di kelas apa saja itu kesombongan rohani. Kemudian pelajaran hari Selasa. Simbolnya apa? Hosea 1 ayat yang kedua. Ketika Tuhan mengatakan kepada Hosea supaya nikah atau kawin kepada wanita sundal. Itu simbol. Apa penerapannya? Hosea 3 ayat 1. Itu menggambarkan tentang cinta Tuhan kepada bangsa Israel sekalipun bangsa Israel sudah menyimpang dari Tuhan. Pelajaran yang kita dapatkan adalah soal perzinahan rohani. Nanti bisa diterapkan apa itu perzinahan rohani. Kemudian hari Rabu, simbol apa yang kita dapatkan? Kejadian pasal 24 ayat 3. Ketika Abraham menginginkan Ishak tidak menikah dengan perempuan Kanaan. Nah, kemudian penerapannya adalah kita telah dipisahkan dari Tuhan oleh karena dosa. Kita masih dianggap pengantin yang tepat. Sama seperti Ribka, jauh tapi tetap dikejar untuk menjadi pasangan dari Ishak. Begitu juga dengan kita yang jauh, tetap Tuhan mau menempatkan kita sebagai pasangannya karena kasih Tuhan kepada kita. Pelajaran apa yang kita dapatkan? Ini berbicara soal memilih pasangan yang takut akan Tuhan. Kemudian pelajaran terakhir hari Kamis, simbolnya adalah Wahyu pasal 19 ayat 1-5, itu bicara soal pelacur. Kemudian Wahyu 19 ayat 6-9 dan Wahyu 21 ayat 2, pengantin perempuan. Itu simbol. Kemudian penerapannya apa? Pelacur itu adalah hidup di luar Tuhan, jadi orang yang hidup di luar Tuhan, sedangkan pengantin perempuan itu hidup di dalam Tuhan. Pelajaran yang kita dapatkan adalah jika kita hidup di dalam Tuhan sebagai mempelai wanitanya, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah gambaran pelajaran Sekolah Sabat sepanjang 1 pekan ini yang kita bisa kembangkan di kelas kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.